Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kembali. Tapi sebelumnya kami ingatkan untuk menyelesaikan tugas yang kemarin dan memahami materi yang kemarin, karena materi dalam matematika itu adalah saling berkaitan. Jadi ketika akan mempelajari materi berikutnya, maka materi sebelumnya harus bisa dikuasai dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini akan saya lanjutkan. Kalau kemarin sudah mempelajari tentang peluang dua kejadian tidak saling lepas dan dua kejadian saling lepas, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang peluang dua kejadian yang saling bebas. Nanti untuk minggu ini adalah kejadian saling bebas, nanti minggu berikutnya adalah tidak saling bebas. Jika mudah-mudahan di bulan Januari ini materi kita sudah selesai semua. Baiklah, kita mulai saja. Ya. Peluang dua kejadian saling bebas. Jadi kalau ada dua kejadian, misalnya di sini ada kejadian A dan kejadian B, dikatakan saling bebas itu jika kejadian A itu tidak mempengaruhi dari peluang terjadinya kejadian B, atau sebaliknya. Jadi artinya kejadian B yang terjadi itu tidak akan mempengaruhi kejadian A. Jadi tidak ada kaitannya, tidak akan berpengaruh antara dua kejadian itu. Itu namanya dua kejadian yang saling bebas. Jika kejadian A dan B itu adalah kejadian yang saling bebas, maka peluang dari kejadian A dan kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Jadi peluang kejadian A dan kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Jadi masing-masing kejadian ini dihitung peluangnya, kemudian nanti dikalikan. Ini saling bebas, jadi tidak kejadian yang tidak saling berpengaruh. Nah, contohnya begini. Contohnya misalnya ya, di kotak 1 itu ada 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Jadi ada 5 kelereng ya. Kemudian di kotak 2 itu ada 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Jadi ada 8 kelereng di kotak 2. Dari setiap kotak ini diambil 1 kelereng. Jadi dari kotak 1 diambil 1, dari kotak 2 juga diambil 1. Maka berapa peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 dan kelereng biru dari kotak 2. Nah, di sini ada dua kejadian, yaitu kejadian yang pertama adalah terambilnya 1 kelereng dari kotak 1, kelereng merah dari kotak 1, dan kejadian kedua adalah terambil kelereng biru dari kotak 2. Berarti kita tentukan dulu kejadiannya ya. Misalnya ini kejadian A. Kejadian A adalah terambil 1 merah. Ini 1 merah dari kotak 1. Dari kotak 1. Kemudian kejadian B-nya adalah terambil 1 biru dari kotak 2. Ini dari kotak 2. Maka kita bisa hitung ini peluang A-nya, peluang kejadian A sama dengan terambil 1 merah dari kotak 1. Nah, di sini pada kotak 1 merahnya ada berapa? Ada 3 ya, 3 merahnya berarti 3. Ruang sampelnya adalah banyaknya kelereng dari kotak pertama, dari kotak 1. Jumlah kelerengnya ada 5, jadi 3/5. Kemudian peluang kejadian B-nya terambil 1 biru dari kotak kedua, berarti di kotak kedua dilihat birunya ada berapa? Ada 4. Banyaknya kelereng ada 8, jadi 4/8. Sehingga peluang terambil 1 merah, berarti di sini adalah kejadian A, dan terambil 1 biru dari kotak kedua, berarti ini kejadian B. Berarti ini A dan B ya, ini ya. Bacanya peluang kejadian A dan kejadian B. Berarti sama dengan peluang kejadian A
dikalikan peluang kejadian B. Berarti ini sama dengan 3/5 kali 4/8. Jadi sama dengan, ini bisa disederhanakan ini ya. Jadi ini 1/2. Jadi sama dengan 3/10. Jadi perhatikan bahwa kejadian di sini dari kejadian A dan kejadian B ini tidak saling berpengaruh. Karena apa? Karena ini kejadian A itu terambil satu kelereng merah dari kotak pertama, tidak akan berpengaruh terhadap terambilnya kelereng biru pada kotak yang kedua. Jadi itu namanya saling bebas. Ya, ini terkait dengan materi peluang kejadian yang saling bebas. Jadi perhatikan permasalahan itu, apakah kejadian A dan kejadian B-nya itu saling berpengaruh atau tidak. Jika tidak saling berpengaruh, maka namanya yang saling bebas. Maka tinggal dihitung peluang kejadian A, kemudian kejadian B, kemudian dikalikan. Nah, itu saja saya kira terkait dengan pembahasan kita, yaitu tentang peluang dua kejadian yang saling bebas. Nanti akan saya berikan latihan soalnya, kemudian kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya adalah peluang kejadian yang tidak saling bebas atau namanya kejadian yang bersyarat. Nah, itu saja, mohon untuk bisa dipahami dan nanti soalnya untuk dikerjakan ya, supaya betul-betul kalian paham materi ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.